Alright guys, what is up? Welcome to the video dengan gua Joe. Oke, sebelum kita mulai, udara di luar itu nggak tahu kenapa tapi rasanya lebih segar banget dan semua lebih enak. Dan ya, kadang sesuatu hal yang buruk itu bisa jadi sesuatu yang positif. Dan gue yakin di tempat-tempat kalian, kalau misalnya kalian di kota-kota besar, pasti kalian rasa lebih segar, lebih apa. So, I don't know if it's a bad thing or a good thing. Anyway, di video kali ini gue mau bicarain tentang satu hal yang gue sebagai gym owner, jadi coach, jadi fitness enthusiast, gue sering lihat banyak orang lakukan ketika mereka di gym atau di kehidupan sehari-hari mereka. Yang mereka lakukan adalah mereka mau turun berat badan dengan cara yang cepat. Pasti kalian pernah lihat atau bahkan kalian sendiri pernah lakuin. Karena gue sendiri dulu pernah lakuin ini. Ketika gue lihat sesuatu hal, misalnya gue lihat di Instagram, oh ini kayaknya badannya bagus, gue bisa nih kayak gini. Gue hanya harus tidak makan aja, gue harus paksa diri gue supaya gue bisa kurus kayak dia. Oke? Dan apa yang terjadi? Gue workout gila-gilaan, gue keringat gila-gilaan. Gue bisa pagi treadmill, habis itu sorenya gue ikut kelas. Kalau nggak ini, gue bisa nahan makan gue. Dalam satu hari gue makan sedikit banget. Atau hal yang ketiga, gue bisa kombinasi dua hal ini. Gue olahraga banyak, makan sedikit. Dan kalian pasti pernah lakuin hal yang itu. Gue jamin itu. Karena kebanyakan orang, mereka mau mencapai berat badan ideal mereka dengan cepat. Jadi mereka pasti lakuin hal itu. Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah kita lakuin itu? Yang terjadi adalah kita sakit. Kalau misalnya kita nggak sakit, kita lemes banget. Di minggu pertama lakuin itu atau minggu kedua pasti kita lemes atau kita sakit. Nah, itu malah yang ketika kita lemes atau kita sakit, kita malah mundurin lagi progres kita. Yang dimana ketika kita sakit, kita nggak bisa lagi olahraga, kita nggak bisa lagi maksa badan kita, dan hasilnya adalah kita tidak sampai tujuan kita. Jadi di video ini gue mau ngasih tahu kalian satu cara yang gue sering lakuin dan gue sering ngasih tahu klien-klien gue untuk tahu gimana cara turunin berat badan kalian dengan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Karena kita tidak mau turun berat badan dalam jangka waktu pendek. Kita mau selama-lamanya kita bisa turunin berat badan kita untuk selama-lamanya. Bukan hanya untuk minggu depan, bukan hanya untuk 2 minggu depan, untuk selama-lamanya. Oke? Dan caranya adalah kita harus tahu dulu berapa jumlah kalori yang badan kita perlukan. Oke? Itu cara paling simple. Dan yang gue saranin orang untuk lakuin adalah untuk namanya BMR. Kalian cari BMR kalian. Ntar di link di bawah gue ngasih linknya. Jadi kalian pertama cari umur kalian, tulis umur kalian. Habis itu kalian tulis tinggi berat badan kalian. Habis itu kalian tulis kalau nggak salah tinggi, umur sama berat badan kalian. Ya, 3 hal itu. Oke, pas kalian udah bikin 3 hal itu, kalian nanti di offer ke satu halaman di mana dia ngasih tahu kalian, oke, kalori yang kalian perlukan untuk hidup doang. Oke, untuk hidup adalah segini. Kalau misalnya gue punya 1800-an, jadi itu kalau misalnya gue nggak ngapa-ngapain dalam satu hari, gue hanya tiduran di rumah, gue perlu makan 1800 kalori. Nah, sekarang kalian mulai lihat kenapa sangat bahaya ketika orang hanya makan 1200 kalori atau 1500 kalori atau bahkan 1000 kalori. Mereka pelan-pelan membunuh badan mereka karena badan mereka tuh perlu energi untuk hidup aja. Mereka perlu energi dan kita nggak ngasih makanan untuk badan kita. Jadi hasilnya apa? Badan kita akan berontak dan membuat kita sakit. Makanya kita sangat penting untuk tahu kalori kita itu berapa. Dan cara paling gampang itu pakai kalkulator ini. Oke? Jadi sudah dapat BMR kita 1800. Dari 1800 kalian turun ke bawah, di situ ada table. Kalian kalian lihat aktivitas kalian setiap hari itu apa. Kalau misalnya kalian hanya duduk di rumah, berarti kalian ambil yang pertama. Tapi kalau misalnya kayak gua yang olahraga 3-4 atau bahkan 6-7 kali per minggu, gua harus ambil kalori di bagian situ, di garis itu. Jadi gua kurang lebih satu hari konsumsi 2800 sampai 3000 kalori. Kalau gua nggak konsumsi itu, gua nggak akan bisa beraktivitas sebanyak itu. Misalnya bikin olahraga video atau misalnya latih orang atau latih kelas, gue nggak akan bisa
aktivitas seperti itu. Dan sama dengan kalian. Kalau misalnya kalian lihat aktivitas kalian adalah 3-4 kali olahraga, tapi kalian hanya ngasih kalian hanya kasih kalori ke badan kalian hanya 1800, gue jamin kalian akan sakit dalam beberapa minggu ke depan. Jadi pastiin kalian cari di mana kalian berada di garis itu. Oke? Jadi gue ambil 2800, dan kalau misalnya sekarang gue mau turunin berat badan gue hanya dengan gampang kurangin 100-200 kalori dari angka itu. Dengan gue mengurangin kalori secara sedikit, gue akan mengumpulkan defisit kalori dalam jangka panjang. Kalian bayangin, gue cut 100 kalori dalam 1 hari. 7 hari gue udah cut berapa? 700 kalori. Kalau misalnya kita kali, lama-lama badan gue akan defisit dan akan mengambil sumber energi dari tempat lain, yaitu lemak kita. Dan itulah cara kita untuk turun berat badan secara konsisten, secara aman, tanpa sakit dan tanpa paksa, dan tanpa kita harus susah payah. Kita dengan lakukan itu pelan-pelan aja, kita pasti akan turunin berat badan itu. Dan itu gue udah pernah lakukan dan gue saranin orang dan ada hasilnya juga. So, itulah satu rahasia untuk kalian semua untuk turunin berat badan kalian. Jangan maksa olahraga 2 kali sehari. Jangan maksa tidak makan setiap hari. Oke? Pastiin kalian cari BMR kalian, kurangin 100-200 kalori dari angka itu. Habis itu kalian secara konsisten lakuin itu dan terus. Gue jamin berat badan kalian pasti turun. Oke? So, itu simple tips untuk kalian untuk bisa turun berat badan. Oke, mungkin kalian di sini nanya, Jo, tapi gue udah kayak gitu dan gak bisa. Ada nggak cara lain? Ada banyak banget cara lain. Misalnya BMR kali 1,2, 1,3, 0, bla bla bla. Tapi cara paling gampang untuk kebanyakan gua offer ke orang itu adalah ini. Kalian coba dulu cara ini. Kalau misalnya tidak bisa, kalian bisa chat gua, komen di bawah, atau kalian bisa research sendiri. Tapi ini adalah cara general untuk tahu berapa kalori kalian perlukan dalam 1 hari. Oke? So, thank you guys for watching. Seperti yang tadi gue bilang, kalian ada pertanyaan, kalian bisa DM gue di jw.move, atau kalian bisa komentar di bawah, dan gue pasti akan respon untuk itu. Alright? So, thank you guys for watching this video, and I'll see you guys on the next one.